Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Zelani dari PAI 6D. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya kebaikan akan menghapus kejelekan. Tentu selama hidup di dunia ini manusia tidak akan pernah terlepas dari segala kesalahan dan kekhilafan. Ini sudah merupakan ketetapan Allah yang telah ditakdirkan pada diri manusia. Hal ini adalah merupakan sebuah tanda bahwasannya itu manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna. Nah, namun begitu Allah telah memberikan jalan kepada manusia agar dia dapat menghapus segala kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, di sini dalam Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam sebuah hadis Nabi meriwayatkan sebagai berikut. An Abni Mas'udi radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min amro'ati qablatan wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakkara dzalika lahu fa anzilat alaihi wa aqimus sholata tarafayan nahari wa zulfan min laili innal hasanati yudhibunas sayyiati dzalika dzikral lidzakirin. Qala ar-rajul aliyya hadhihi qala liman amila biha min ummati. Yang artinya bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mencium seorang wanita. Ia lalu menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka turunlah firman Allah yang artinya tadi, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Lalu laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku? Beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk semua umatku. Nah, ini hadis riwayat ya Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut ini ditafsirkan bahwa kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mengampuni dosa atau had seseorang. Keraguan ini berasal dari perawi Imam An-Nawawi menjelaskan had yang dimaksud adalah salah satu kemaksiatan yang mewajibkan hukum ta'zir. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil karena bisa digugurkan oleh syalat. Artinya Anda yang dimaksud dosa besar yang mewajibkan had atau tidak tentu tidak bisa digugurkan oleh salat. Nah, ulama sepakat kemaksiatan-kemaksiatan yang mewajibkan hududnya tidak gugur oleh sholat. Inilah penafsiran yang sholih untuk hadis ini. Jadi dijelaskan bahwasannya hadis-hadis yang maksudnya bisa digugurkan dengan sholat di sini adalah hadis-hadis yang ringan ya, bukan hadis-hadis yang mendapat had atau takjir gitu. Nah, di sini amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah selain menambah pahala juga bisa menghapus dosa sebelumnya. Namun yang bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik atau dalam kurung ibadah ya, itu adalah untuk dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Tadi yang telah saya jelaskan, dosa-dosa besar yang bisa ditebus dengan had atau dengan bertaubat, tentunya bertaubat nasuha. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin wajib atasnya untuk meminta ampun dari perbuatan-perbuatan buruk dan agar dia berusaha menghilangkan dosa perbuatan-perbuatan tersebut dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, beribadah ya. Dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan bermacam-macam kesalahan dan keburukannya. Nah,
dan setiap keburukan ada kebaikan yang setara dengannya. Jadi setiap keburukan yang dilakukan itu ada kebaikan yang setara dengannya begitu. Jadi tidaklah setiap keburukan itu akan terhapuskan dengan sembarang kebaikan. Apabila kejelekan itu besar, maka tidak dapat dihapus kecuali dengan kebaikan yang besar pula. Sebab tiap-tiap kejelekan mempunyai sesuatu yang setara dengannya dari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, bila seseorang keliru atau terucap dari lisannya suatu kalimat seperti demi Ka'bah atau bersumpah dengan selain Allah, dalam kurung musyrik ya, maka sungguhnya kafarat atau penghapus yang demikian itu hendaknya ia mengucapkan la ilaha illallah, karena hal yang tadi adalah kesyirikan, syirik ya. Sedangkan kafarat syirik adalah tauhid, dan kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang besar. Kalau begitu berarti tiap kejelekan ada kebaikan yang Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekan itu dengannya. Jadi setiap keburukan pasti ada kebaikan yang sesuai dengannya begitu. Di mana hal ini menunjukkan bahwasannya kejelekan itu akan terhapus dan tidak masuk pada muwazanah. Muwazanah di sini adalah penimbangan antara kebaikan dan kejelekan. Dan hadis mengindikasikan bahwa ini berlaku bagi yang mengikutinya, yakni jika melakukan kejelekan dia ikuti dengan kebaikan dengan niatan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan kejelekan-kejelekan itu darinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya begitu. Dengan kata lain, bila melakukan suatu kejelekan, dia berusaha dalam kebaikan agar terhapuskan kejelekan itu darinya. Jika melakukan kejelekan, maka dibalas dengan kebaikan, dengan tujuan untuk menghapuskan kejelekan tersebut gitu. Maka ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, yang selayaknya bagi seorang muslim untuk mengambilnya sebagai pelajaran dan bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak berputus asa ketika terjumus dalam suatu dosa. Yang kesimpulannya bahwasannya setiap perbuatan itu ada balasannya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan jelek begitu. Ketika seorang berbuat kejelekan, maka ada kebaikan yang setimpal dengan kejelekan tersebut. Mungkin itu saja pembahasan tentang hadis tersebut. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.